unsur tari Nusantara, mata pelajaran seni dan budaya. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah penulisan bahan ajar Madrasah Ibtidaiyah. Untuk dosen pengampunya, Ibu Kustiarini MPD. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya perkenalan dulu ya teman-teman. Nama saya Junior Dwi Puspitasari dengan NIM 223141077 dari Prodi PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari kelas 7B. Sekarang kita lanjut untuk submateri hari ini, yaitu yang pertama ada jenis-jenis unsur tari Nusantara dan yang kedua ada apresiasi terhadap keunikan tari Nusantara. Jenis-jenis unsur tari Nusantara. Sebelumnya, dari teman-teman, apakah ada yang udah tahu apa sih tari Nusantara itu? Apa yuk? Iya, tari Nusantara adalah tari yang hidup dan berkembang di seluruh wilayah Nusantara. Tari Nusantara identik dengan tari tradisional. Di dalam tari Nusantara terdapat berbagai unsur tari. Ada gerak, busana, dan perlengkapan tari yang lain seperti tata rias dan juga iringan musik yang merupakan unsur-unsur dari tari tersebut. Mari kita pelajari setiap unsur dalam tari Nusantara. Yang pertama ada gerak tari. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari Nusantara sangat beragam. Gerak tari suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Maka dari itu, coba perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar tersebut merupakan gambar dari daerah Bali. Ciri-ciri gerak tari dari Bali yang pertama adalah gerakan pada umumnya dilakukan dengan lincah dan cepat. Yang kedua, tidak hanya kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan. Perhatikan gambar di samping, mata juga diikut gerakan. Maknawi. Sebaliknya, gerak yang hanya mementingkan keindahan disebut dengan gerak murni. Contohnya, pada gerak tari daerah Yogyakarta, perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar tersebut, saya memberikan contoh gerak maknawi. Gerak tersebut dinamakan gerak ulap-ulap. Gerak ulap-ulap mempunyai arti memandang ke arah kejauhan. Nah, di dalam gerak tari, ada yang mempunyai arti tertentu dan ada juga gerak yang hanya mementingkan keindahan. Gerak yang mempunyai arti disebut gerak. Nah, teman-teman, dalam slide kan sudah dijelaskan contoh dari gerak maknawi. Nah, ayo teman-teman coba sebutkan contoh tari yang termasuk gerak murni dan dari manakah asal daerah tari tersebut. Yang kedua ada busana tari. Busana tari adalah pakaian yang dipakai oleh seorang penari pada saat mempertunjukkan suatu karya tari. Busana tari sebaiknya menyesuaikan dengan tarian yang akan ditampilkan. Contohnya dengan tari kupu-kupu harus menyerupai kupu-kupu. Selain itu, busana tari harus enak dipandang dan tidak mengganggu gerak penari. Contohnya pada gambar di bawah ini. Di slide ini, saya memiliki contoh saat penari kupu-kupu. Lalu yang ketiga ada tata rias tari. Tata rias tari adalah seni penggunaan alat-alat rias berupa bedak, lipstik, pensil alis, dan lain-lain untuk mengangkat cerita yang diperankan dalam tari dan membedakan bagaimana karakter tari itu. Tata rias untuk tari yang berkarakter halus akan berbeda dengan tata rias untuk tari yang berkarakter lincah ataupun lucu. Nah, di situ juga ditampilkan gambar-gambar yang membedakan bagaimana karakter-karakter sebuah tari. Coba, ayo perhatikan bersama-sama. Di dalam gambar tersebut ada tata rias untuk tari putri yang berkarakter halus. Lalu ada tata rias untuk tari putra yang berkarakter halus. Lalu ada tata rias untuk tari yang berkarakter lucu. Dan yang terakhir ada tata rias untuk tari yang berkarakter lincah. Dari contoh-contoh gambar tersebut, kita dapat membedakan ya teman-teman, bagaimana membedakan tata rias untuk tari yang berkarakter. Ada iringan. Iringan tari berasal dari tubuh manusia. Ada juga yang berasal dari berbagai alat musik atau benda yang dimainkan. Untuk contoh dari alat tubuh, yaitu berasal dari tepukan tangan atau injakan kaki dan juga dari hasil suara asli mulut kita. Lalu untuk alat musik yang dari benda, yaitu di gambar ada contoh alat musik gong, alat musik kecapi, dan juga alat musik gendang. Lalu ada alat musik drum, alat musik keyboard, dan juga alat musik biola. Lalu ada tempat pertunjukan karya tari. Seni tari adalah salah satu cabang seni pertunjukan atau tontonan.
jelas bahwa karya seni tari membutuhkan ruangan atau tempat untuk mempertunjukkannya. Tempat pertunjukan tari disebut juga tempat pentas. Contohnya, ada tempat pendopo dan juga ada tempat proscenium untuk pertunjukan tari. Lalu ada properti tari. Selain tata rias, tata busana, iringan, dan tempat pertunjukan, properti juga merupakan perlengkapan dalam suatu karya tari. Properti tari adalah alat yang digunakan oleh penari untuk melakukan gerak tari. Nah, di slide ditunjukkan beberapa alat untuk penari. Di situ ada kuda kepang, ada kipas, ada piring, ada sampur, ada topeng, dan juga ada gendewa. Alat-alat tersebut menyesuaikan dengan apa tari yang akan dipertunjukkan. Nah, untuk submateri yang kedua, ada apresiasi terhadap keunikan tari Nusantara. Nah, ayo teman-teman, untuk ini kalian bisa kerjakan dan juga kalian jelaskan di buku masing-masing. Apa sih keunikan suatu karya seni tari dilihat dari hasil karya dan penampilannya yang berupa gerak dipadukan dengan unsur-unsur pendukungnya. Nah, bagaimana cara agar kamu dapat menunjukkan keunikan karya tari tersebut? Selamat mengerjakan, teman-teman. Untuk presentasi kali ini, saya tutup dengan ucapan terima kasih. Semoga presentasi yang diberikan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan kepada kita semua. Terima kasih. Bye-bye semuanya.